Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahdana bihidayatil Islam wa huwa alladzi an'amana bi ni'matil iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ingkang kala hormati, saya mau pakai bahasa Jawa, Ibu. Ada yang nggak ada yang mudeng, ada yang nggak mudeng bahasa Jawa? Ada? Ada? Ada yang tidak paham bahasa Jawa? Ada, tapi sing ngantuk yo Jawa, ora iso yo Indonesia. Paham juga. Gugup, Pak. Gimana? Gugup. 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 Orang Padang. Orang Padang. Kalau ada yang apa yang Padang berarti bahasa Indonesia. Yang nggak boleh dolim. Kalau kita bahasa Jawa kan kita dolim berarti kan? Iya. Pakai bahasanya saja. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini malam gembira, ini malam bahagia, ini malam ceria. Jangan ada yang lentruk, jangan ada yang tidak semangat. Kita semangat. Kenapa demikian? Bukan urusan merdeka, bukan. Tetapi karena kita diberi karunia oleh Allah, kesempatan kita bisa memanfaatkan. Apa itu? Sehat. Sehat, kemudian kita ngaji. Ini luar biasa. Sehingga ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda bahwa orang yang ngaji, orang yang di dalamnya membacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul, tuntunan Allah, itu didatangi oleh para malaikat. Yang malaikat itu jumlahnya kata Rasul yang datang itu ribuan. Dan mereka itu selama pengajian selalu mengucapkan Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum. Duh Allah, sayangilah mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Itu terus diucapkan oleh malaikat sampai kepada kita selesai pengajian. Sehingga ini yang membahagiakan kita. Namun kadang-kadang setan itu loh pinter temen kok ya gitu. Sementara malaikat mendoakan, setan ngode-ode kita tuh dilus-lus gitu. Kemudian gak ada yang lentruk gitu. Sehingga si pembicara pakai bahasa Jawa ya orang mudeng, pakai bahasa Indonesia ya orang mudeng, apa meneh pakai bahasa Arab. Iya. Baik bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya agak ada serak-seraknya dikit. Biasanya saya kalau dititeni, kalau pengajian jam-jam 8 itu saya sudah agak rodok serak. Karena kan beruntun dari tadi pagi terus gitu. Ini jam terakhir saya gitu. Tapi bukan turahan loh ya. Bukan, saya tetap semangat. Di tempat manapun saya selalu berusaha untuk semangat. Kecuali kemarin selama 40 hari saya nggak semangat.
Ya. Joknya kurang. Ya. Saya ngaji nggak waktu selama 40 hari kemarin di sini? Ngaji awal. Ngaji ya di awal. Ayo. Oh, itu lagi teman-teman itu. Seandainya untung saya jadi pembicara, seandainya saya jadi pendengar yang turu tok saya pada waktu itu. Tapi sekarang saya sudah semangat Ibu. Bapak sekalian, ada teman mengatakan, Pak Aris, untung kaji ke meng 40 dina Pak Aris. Untung Pak Aris. Nyong wis tau ditinggal bojone nyong mangkat kaji Pak Aris. Untung ming 40 dina Pak Aris. Nek wong lanang ditinggal bojo punjul 40 dina yakin tengkleng yakin. Kata-kata beliau, saya nggak tengkleng. Ibu, Bapak yang saya hormati, kita nanti pendek saja. Sekarang sudah jam 8.10 menit. Nanti kita selesai insya Allah sebelum jam 11 kita sudah selesai. Siap nggak tuh? Siap. Ya. Panjang siap, saya nggak mau. Ya orang lah pengajian malam-malam begini sampai ini nanti panjenengan ono sing berbunyi loh itu ngorok. Ibu bapak yang saya hormati, setiap kali kita membacakan Al-Quran, setiap kali kita membahas Al-Quran maupun hadis, jangan lupa dengan kalimah Allah, yaitu kalimah Allah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dari Mendolo loh, ini asli Mendolo. Kalau ini berangkat dari Mendolo ini, Pak Bisri dan Bu Bisri saya hafal. Karena kalau Pak Bisri ini lebih tua saya, berarti Pak Bisri adik saya. Tapi kalau Pak Bisri lebih tua dari saya, berarti Pak Bisri kakak saya. Tapi kita itu tua saya, gitu ya. Berarti saya kakak. Kalau Bapak dari Dieng, asli dari Dieng, berangkat dari Dieng ke sini, atau karena ada silaturahim ke saudara, Pak? Oh, menjemput. Berarti tidak asli. Nggak apa-apa. Ini ke pengajian ini kalau malam Rabu ini harus guyon Pak. Kalau tidak guyon bahaya Pak. Iya, di sebelah sana ada yang itu di ujung sana itu. Belum pernah kan ya? Belum pernah ya? Pernah di pengajian ada yang ngorok? Belum pernah konangan, iya betul. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap kali kita membahas Al-Quran, maka setiap kali pula kita teringat dengan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan innalladzina amanu. Innalladzina amanu? Bukan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang itu dikatakan beriman. Nah, ini nanti panjenengan akan terasa itu. Orang itu dikatakan beriman kepada Allah itu apabila disebutkan kalimah-kalimah Allah hatinya tergetar, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka imannya akan bertambah. Itu tanda khasnya orang yang beriman. Oh, kalau gitu orang yang di pengajian ngantuk berarti enggak beriman itu. Loh, ini enggak, saya harus serius itu masalah ini. Saya sekarang itu kalau pengajian sebenarnya agak terbatasi Pak, dengan kamera. Karena saya pengennya itu kalau pengajian kayak di seluruh Indonesia jalan-jalan ke sana itu loh. Pakai wireless, kemudian saya jalan-jalan ke sana, sing liar-liar tutuk make talk.
Tapi untung ibu-ibu sing ngantukan ada kamera sehingga saya nggak perlu kesana kan. Ya beruntunglah, semoga kameranya tidak pernah berhenti kan gitu. Baik ibu-ibu sekalian, nah sekali lagi, innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Tanda-tanda seseorang itu adalah orang yang beriman itu apabila disebutkan asma Allah dia tergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat dia bertambah iman. Oke? Udah siap? Sekarang kita akan baca Al-Quran. Itu loh maksud saya. Panjenengan tambah iman apa enggak gitu loh. Nek tidak tambah iman harus segera hijrah untuk memelihara diri selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tidak akan saya baca dari awal, tetapi akan saya baca dari tengah yang kemudian nanti masuk dari awal. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah itu surat nomor 9. Al-An'am ayat surat nomor 6. Al-A'raf surat nomor 7. Ayat 20 itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim titik a'dhamu darajatan indallah. Adalah orang-orang yang mendapatkan prestasi di hadapan Allah sehebat-hebat derajat di sisi Allah. Siapa orang yang bisa melakukan 3? Gitu. Yeah. Nah, ngundingin saya penyanyi jadi bingung soalnya suaranya elek. Enggak. Ini suaranya bagus banget loh Mas Yuda, ya Pak? Yuda ya. Mas Yuda ini hebat orangnya. Konsisten. Saya senang dengan orang istiqomah. Karena istiqomah itu pekerjaan yang paling berat. Panjenengan bisa setiap Rebu pengajian, yang bisa itu hanya beberapa orang. Saya niteni loh. Setiap Rebu Pak Kai karo Pak Kai orang ketok. Bukai karo Bukai saya nggak hafal. Ya, adoh sih. Iya. Ini saya kalau ngaji kan selawaian tangannya bukan kontal ini malahan. Iya. Nanti kalau saya pengen minum saya tak ke situ aja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang bisa melakukan 3 perkara ini firman Allah, bukan kata siapa, tapi yang menciptakan hidup, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segala-galanya, yang tadi baru saja di dalam surat Al-An'am ayat 101 panjenengan sudah memahami. Allah yang ngendika ini adalah Allah yang badi'us samawati wal ard, yang menciptakan seluruh langit dan menciptakan bumi. Anna yakunu lahu waladun, tidak mungkin Allah ini punya seorang anak atau 2 orang anak. Allah membantah kalimah mereka dengan anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Mana mungkin Allah punya anak? Padahal awalnya kan badi'us samawati wal ard, yang menciptakan seluruh langit, menciptakan bumi. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Allah menciptakan bumi, menciptakan seluruh planet, punya anak, dan anaknya itu nengil cilik banget, jenenge menungso. Lah kita menungso ini kan ciptaan Allah. Allah, kita menungso ini ciptaan Allah yang sangat kecil. Lah kok ada orang yang mengatakan Gusti Allah punya anak, itu Allah marah betul itu. Tapi kemurkaan Allah tidak dijatuhkan di bumi, dineng gawe mrono. Paling uripe ming sedelo. Ya kan? Kita manusia kan hidupnya hanya sebentar.
Ya panjenengan umur 20 tahun ngono wis dineke tuwa kok. Iya. Orang-orang yang umur 20 tahun itu semeh itu. Menggara ana sing garek pirang dino. Iya. Ya Pak Yul barang ini nah, Pak Yul ya berarti saya lebih nemen gitu ya. Yang luar biasa kan Bu Maksum. Pak Bu Maksum. Nggih. Suatu saat Bu Maksum dipanggil oleh Allah, itu pasti. Jadi kalau saya matur begini ini orang kebangetan. Satu saat dipanggil oleh Allah, saya juga, Pak Indro juga. Ini Pak Indro ini dan saya kita itu Pak Indro loh. Ya kan Pak Indro ya, itu berarti duluan jenengan Pak Indro. Selisih 2 tahun dengan saya. Berarti Pak Indro meninggal dunia, terus saya 2 tahun kemudian, gitu ya. Tos, gitu perjanjian. Untungnya kematian itu tidak ada informasi dan tanda-tanda. Itu untungnya di situ. Tetapi celakanya bahwa kematian itu tidak ada tanda-tanda dan kepastiannya. Itu celaka bagi siapa? Bagi orang yang lalai. Tapi bagi orang yang benar-benar menyadari dirinya sebagai seorang beriman, sangat menguntungkan itu. Kenapa? Karena menggunakan palango, boan. Ini yang dari Padang tahu nggak nih? Palango, boan. Bahasa Jerman itu. Ya. Palango hari ini berbuat yang terbaik. Boan ini hari terakhirku. Saya akan sholat subuh besok, insya Allah akan yang saya lakukan dan sebaik-baiknya. Palango, boan ini sholat saya terakhir. Saya pengajian malam Rabu ini akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, sesemangat-semangatnya. Boan ini pengajian terakhirku. Itu bagi orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang tidak beriman malahan nyelelek gitu. Lah ora bakal yang mati ya ini sehat pol. Wani engkoli sehat banget. Numpak sepeda motor serempet mobil tok kletes. Iya. Emang yang panjenengan mengira bahwa kebanyakan orang arus kematian yang tertinggi dari orang tua? Tidak, arus tertinggi justru remaja, orang-orang muda. Ya orang-orang muda yang sing sok tawur itu wong nom wong tua? Wong nom. Sing ngebut wong nom wong tua? Nom. Sing ngopo-ngopo orang hati-hati wong nom wong tua? Nom. Sing mabuk-mabukan? Nom. Potensi untuk meninggal dunia lebih banyak muda daripada yang tua. Pak Indro ayem banget. Alhamdulillah, berarti gen suwi gitu. Ya udah mesti kan. Itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala tadi saya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari kesalahan mereka menjadikan kita bersyukur. Maka kemudian kita menggenggam tangan erat-erat bukan karena hanya sekedar merdeka, bukan hanya merdeka, tetapi kita berusaha. Alhamdulillah, ya Allah, saya tidak termasuk orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini yang harus disyukuri. Gitu. Sebenarnya saya mau maca Quran rodo ora pati cetok karena kacamata saya ketinggalan. Ya, dari tadi saya pengajian, tapi hanya 2 pengajian yang tidak pakai kacamata, yang lain pakai. Wa khalaqa kulla syai'. Allah itu yang menciptakan semuanya, dicipta oleh Allah. Apa yang bukan ciptaan Allah?
Tidak ada yang bukan ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Itu yang menyebabkan Allah marah kepada kita ketika kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena setiap kita berbuat maksiat mesti menggunakan nikmat Allah. Gitu. Panjenengan gelendengi pakai apa? Mulut. Ciptaan siapa? Allah. Allah marah itu. Iki mulut dicipta bagus-bagus malahan ngunjungi orang, ngenyek uang, dan lain sebagainya, kan? Itu. Kita melakukan perbuatan apapun mesti pakai nikmat Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap sesuatu itu sangat tahu persis. Allah itu, Bapak Ibu, ikut campur langsung kehidupan kita. Saya pernah tanya dengan beberapa dokter, ternyata dokter-dokter itu tidak bisa menjawab secara baik, benar, ketika pertanyaan sederhana. Dok, jantung kita itu berdegup. Jantung kita di sini nih, jantung nih. Karena orang percaya jalan jenengan nganggo tusuk sate di blus, kan meninggal. Nggak usah pakai yang macam, tusuk sate aja yang runcing di blus gitu, nanti kan meninggal. Karena jantung itu di sebelah sini. Nek paru-paru cenderung kepada kanan, gitu. Makanya orang yang mengetahui tentang ilmu topung itu, kan, di punggung, kalau yang kanan itu untuk daerah-daerah sekitar pernafasan, kalau yang kiri untuk daerah jantung. Itu kata ahli topung. Saya nggak mudeng-mudeng dengan hal itu. Jantung ini berdegup, Dok. Pertanyaannya, siapa, mengapa, apa yang menyebabkan jantung ini terus berdegup? Yup. 1 detik berapa, Bu? Yang normal? Berapa? 60 sampai 80 per menit. Gila. 60 sampai ini. Nah, kalau panjenengan kemudian dilambatkan karo Gusti Allah, dia aja kecepatan lah ya, 40 baik itu, kita berarti udah sakit itu. Kita udah gitu. Iya. Masya Allah. Dan orang yang detak jantungnya di atas 80 itu sudah mesti butuh dokter itu. Udah teratapan genah-genah itu. Allah ngatur kita, panjenengan kadang kita nggak kepikiran kenikmatan itu ya. Kita diatur, kita tenang gitu aja. Saking tenangnya karo ngaji saswi karo gitu. Itu kan karena tenang, itu karena sehat. Itu karena sehat. Enggak apa-apa. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mendegupkan ini atau apa yang mendegupkan ini? Kemudian beliau mengatakan, menurut teori ini begini, menurut teori ini begini, menurut teori ini begini. Kemudian ada satu, menurut kita orang Islam, yang menyebabkan ini degup adalah campur tangan Allah. Allah yang mendegupkan jantung. Itu. Sehingga darah ini mengalir, sirkulasi darah ini dengan sebaik-baiknya, dengan dimasukkan di dalamnya oksigen, sehingga kita dalam kondisi sehat. Begitu kita kekurangan oksigen, nah mulai lagi kecet-kecet lagi gitu. Makanya orang-orang sakit itu tertentu itu menggunakan oksigen tambahan, karena oksigen dalam tubuh tidak begitu berlaku, tidak begitu berjalan. Kita ini sehat walafiat, oksigen itu ternyata mahal banget. Saya kemarin memelihara saya kemarin ngerawat mertua saya itu di saat itu loh, ibu-ibu, saat COVID lagi naik-naiknya itu, gue oksigen, astagfirullah, wah ngelepol. Itu oksigen yang berapa liter itu, yang pakai tabung sekian ini, itu,
Itu harganya berapa tuh waktu itu? Saya kok lupa lagi sih harganya itu. Nah, setabung itu ternyata hanya bisa untuk bernapas 3 sampai 4 jam. Golek mumet banget itu. Lah kok bisa dipakai hanya untuk 3 sampai 4 jam. Saya mikir astagfirullahaladzim, kita bodoh loh Bapak Ibu kalau kita semuanya tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mung siji nikmat Allah siji aja, yaitu kita dapat oksigen dari Allah gratis. Itu. Yeah. Segitu mengkon sembayang, mengkon khusyuk angele pol. Siapa? Kita. Iya, mandinya sholatnya kerep telat gitu, nggak angel temen sih supaya bersyukur, menghabis salam supaya cuma berzikir agar hati ini tenang tentram. Aduh, insyaallah hawa nih menyat wae. Ini terutama ini bapak-bapak ini nakon zikiran angel banget nih, ibu-ibu lebih parah. Ya Bu ya. Banyak pikiran telaten ya sih Bu? Ya ada yang telaten, ada yang ora telaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelingan warna-warna gitu. Sing arep golek rese, sing arep nyambel, sing dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini saya lagi kita sedang lagi makrifah kepada Allah namanya, makrifat kepada Allah, mengenal Allah terlebih dahulu. Nah nanti sampai pada ayat yang dimaksud. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. La ilaha illahu. Tidak ada yang bisa dan boleh kita sembah selain hanya Allah. Gini nih, kata sembah, jangan sembah dalam artian sholat. Tapi sembah adalah tujuan dari mengapa kita berbuat. Saya berbuat baik dengan istri adalah karena saya mengharap ridha Allah. Saya memberikan sedekah kepada fakir miskin itu bukan karena saya semata-mata kasihan dengan orang miskin, bukan, tetapi saya mengharap ridhonya Allah. Karena ada orang yang ngasih uang nyuwun itu yang melas. Lah kok dadak melas? Ya ndelok ronda-randel kaya ngono, nggih ora dikek ya melas. Melas bukan ibadah. Gitu. Ya, tetapi kita dalam hati innamal a'mal binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita lanjutkan. Kemudian khaliqu kulli syai'in fa'buduh, yang menciptakan segala sesuatu, maka jadikan Allah adalah tempat kita kembali dari semua perbuatan kita. Saya dulu pernah menyampaikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak, dan saya sering menyampaikan hal ini. Saya pertanyaan kan, kita sekarang sedang berbuat, ini perbuatan apa namanya sekarang ini? Namanya perbuatan ngaji. Maka perbuatan ngaji ini niatnya harus karena Allah, harus karena taat pada Rasulullah, gitu. Nah, kemudian panjenengan ibu-ibu nanti membuatkan minum untuk bapak, jangan lupa niatnya adalah untuk taat kepada Allah, karena menyenangkan suami adalah wajib. Tapi Pak, bojone kula niku wong nyengit, meskipun nyengit harus disenangkan, karena urusannya bukan suami, tapi urusannya tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi Pak, bojone kula niku tukang ngapusi, meskipun tukang ngapusi, tapi Pak bojone meskipun terus. Tapi Bapak Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, saya tak baca aja.
Rasulullah SAW itu mengatakan yang di sini nih. Sebentar, tunggu sebentar. Aduh, tulisannya ora patek cetha. Ini. Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, asqalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa." Seberat-beratnya, hebat-hebatnya orang mukmin dalam beriman itu kalau akhlaknya bagus. Gitu. Dan ini kok tulisannya orang tak catat nih. Dan istimewanya laki-laki di hadapan Allah adalah laki-laki yang bisa selalu berbuat baik pada istrinya. Sekarang bapak-bapak di sing ora istimewa. Yang panjenengan sok menyakiti istri ada? Ngacung jangan ngacung. Ya. Yang suka nyentak istri, yang suka ngomel-ngomel pada istri, atau panjenengan malah rinjau, ya, saya jujur memang begitu Pak Aris, neng podo-podo Pak Aris, saya aja sering domyang karo bojo. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yuk kembali lagi ke kita, bahwa urusan iman kita adalah urusan akhlak. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang pandai menyenangkan istri, pandai menyenangkan suami. Wis to, bentuk rupane bojo kaya ngopo, itu harus disenangkan, harus dibahagiakan. Kalau tidak semacam itu, panjenengan kita semuanya akan kecewa di hadapan Allah. Kalau sudah di hadapan Allah, sudah nggak bisa kembali. Baik, kita lanjutkan. Tadi ayat aja dulu mana tadi ayat ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu terpelihara oleh Rasul, oleh Allah. Di ayat yang pertama tadi ala kulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu itu Allah sangat mengetahui keberadaan kita. Sebab apa? Allah yang ngatur detak jantung kita, yang mensuplai oksigen untuk kita, itu Allah langsung. Maka Allah mengerti, faham betul-betul apa yang sedang kita lakukan. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala itu terus memelihara kita. Jadi di antara ketika kita sakit itu bagian dari pemeliharaan Allah. Ketika kita sehat itu bagian dari pemeliharaan Allah. Kenapa kita ada yang sudah rambutnya putih? Itu bagian dari aturan Allah. Gitu, nggak usah macam-macam. Yang sudah putih ora usah disemir-semir. Sapa anane? Saya banyak teman-teman, Pak Aris, itu rambutnya disemir Pak, men ketok nom meneh. Malah saya malah sengit nek ketok nom. Iya, wong ora nom kok ketok nom, kan berarti etok-etok itu. Palsu lah. Bukan. Sapa anane? Mangsane putih ya putih. Arep dinyek ya mrono, arep dikapake ya mrono, wong pancen dasare wis putih gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah memelihara kita semuanya. Dan semacam itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali ke ayat 20 yang tadi saya katakan. Orang yang bisa melakukan tiga ini kepada Allah bukan pada manusia, kepada Allah, dia dikatakan oleh Allah a'dhamu darajatan indallah, adalah orang yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya derajat di sisi Allah.
Nah, ini cita-cita kita ini Bapak dan Ibu. Apa yang harus kita lakukan? 3. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wahajaru, dan orang yang berhijrah. Ya, nanti kita sampaikan satu persatu. Waktunya masih ada 1,5 jam, jangan khawatir. Kita orang terima banget loh panjenengan dong. Ya mestilah ya, pengennya panjenengan tepat waktu bubar selesai gitu. Makanya ada orang yang kalau ngisi pengajian jelak-jelok, kadang-kadang kesuwen dan lain sebagainya, itu menyebabkan jamaah arep mangkat lah, nyarep mangkat nih long. Kadang-kadang lem balik bengi banget, atau ya lah nyong rasi do mangkat lah gitu. Makanya saya pengisi-pengisi ini, Pak Yul juga pengisi ya Pak Yul ya. Itu kalau on time aja Pak Yul. Nek iso dikurangi. Nek dikurangi itu nyenengke. Nek nyenengke itu untuk ganjaran. Ya kan? Iya, ini aja mau selesai saya, tapi udah kadung janji saya ayat 20 itu. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga wajahadu fisabilillah, jihad fisabilillah di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta kalian, wa anfusihim dan harta dan jiwa kalian. Itu anfusihim, harta mereka, jiwa mereka, amwalihim, harta mereka. Mereka itu siapa? Kita. Nah, kira-kira kita olah dari yang pertama. Ini yang pertama, ini membutuhkan waktu 1/2 jam. Amanu, orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman, iman itu kan tiga apa namanya? 3 jiwa. Iman itu terdiri dari 3 jiwa. 1, cinta. Beriman kepada Allah artinya sangat mencintai Allah. Beriman kepada Allah artinya sangat takut kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya sangat taat kepada Allah. Cinta, takut, dan taat dijadikan satu kepada Allah, namanya iman. Maka orang yang mencintai adalah orang yang berani berkorban apapun. Khasnya orang cinta. Seorang istri mencintai suami, suaminya gerah sakit, opnam di PKU 1/2 bulan, tengkrui, berani berkorban. Bagaimanapun juga rekoso nggak apa-apa. Seorang ibu sangat mencintai anaknya sekolah, suatu ketika butuh biaya sampai jutaan, bayar, berani berkorban karena cinta. Itu. Nah, cinta kita kepada Allah artinya kita berani berkorban demi mendapatkan ridha Allah. Bengi-bengi rada ngantuk, jam 8 mangkat ngaji saka Mendolo. Bayangkan. Ini karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mencintai Allah ngapain? Gitu. Jadi suruh nih sana. Panjenengan nanti panjenengan tindak ya kundurnya ya Bu ya. Iya kan? Nah, kundur sambayangan Bu Maksum. Masya Allah, Masya Allah. Saya terkagum-kagum terus dengan Bu Maksum ini, dengan yang sepuh-sepuh yang lain ini. Allah, kawet, Masya Allah, saya melihat Bu Maksum di pengajian itu, kawet zaman saya masih ganteng banget loh. Zaman saya nom-noman, tahun 83 itu saya sudah ketemu Bu Maksum, 83 loh. Ada yang belum lahir ini masih, belum lahir kan? Belum. Iya. 83 saya sudah ketemu dan Bu Maksum ada pengajian ini. Saya dulu kalau pengajian bersama ini di belakang rumah ini, di belakang masjid ini berarti di belakang masjid berarti ini ya, ruang ini ya? Iya. Gitu. Kan dulu ada ruang, nggak tahu itu gimana saya ceritanya gitu. Pengajian kadang-kadang
apa namanya, pengajian kuno itu zaman dulu, ya, gitu. Masya Allah sampai sekarang. Semoga diberkahi oleh Allah ya Bu Maksum ya, dengan teman-teman yang lain ini. Ya. Kalau saya alhamdulillah konsisten ya Bu, semoga konsisten, semoga istiqomah. Saya dari tahun 83 sampai sekarang urusan ngaji itu nggak pernah pedot Ibu Bapak. Terus gitu. Dari biyen gagahe pol saya. Dan saya dulu pernah ngaji, Bapak Ibu, pakai mobilnya macet nang dalan, tak surung udan deres itu. Sampai ke pengajian, masuk ke pengajian itu saya belum masuk ke masjid itu, saya copot koplo, tak pers dulu. Oh, aku boleh ngejebus kon dawer terus. Ya. Wah kedinginan itu dilalah sing rawuh itu enggak ada. Ya tepatnya wong 11 tok. Biasanya penuh dong pas enggak hujan, tapi karena itu hujan sing rawuh ming wong 11 loh, tambah anyes saya. Gitu. Ya, tapi kemudian saya yang wis enom, wong ngajinya menggebu-gebu itu, wong 11 itu saya ngaji itu menggebu-gebu itu, dan akhirnya setelah ngaji rodok lumayan garing, dan saya pulang sampai di rumah alhamdulillah tidak masuk angin. Gitu ya. Kenapa tidak masuk angin? Ya saya enom. Dan sekarang kecipratan krimis saja langsung gigian. Ya, kalau sekarang ini karena wis tua itu Pak Indra ya, tapi Pak Indra ini ora tau gerah loh. Ya. Iya, roh sehat itu berarti dong gerah dong pas nggak beruh. Ya, baik Ibu Bapak yang saya hormati, cinta kita kepada Allah itu bisa menjadikan kita berbuat apapun. Wis cinta, taat, takut dijadikan satu, semakin kokoh, walah semuanya jadi enteng. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun, 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang bisa berada di dalam 3 hal ini, maka semua perbuatan ibadah enteng semuanya. Kenapa? Karena cinta, taat, dan patuh. Nah, Rasulullah SAW di hadis ini mengatakan yang pertama, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, 3 perkara. Siapa yang berada di dalamnya, jiwanya ada 3 ini, maka dia akan mendapatkan betapa melakukan ngaji itu senang, tahajud itu kemaningan gitu loh. Iya, tahajud kemaningan, sedekah itu marem gitu. Iya. Kemudian apalagi menolong orang lain adalah selalu dicari-cari. Pengen menolong banyak orang, pengen bermanfaat. Dengan istri sangat berhati-hati dan sangat menghormati. Dengan suami juga demikian taat dan patuhnya, tidak peduli apa yang dilakukan suami, tidak peduli apa yang dilakukan istri, karena yang aku lakukan adalah takutku, cintaku, dan patuhku kepada Allah. Sebentar ini ada permaisuri nelpon. Assalamualaikum. Halo. Wis meh rampung. Iki jam 09.00 kurang, jam 09.00 rampung. Kita WA ya. Bukan ya. Yo. Kok seru teman suaranya? Ya. Nih. Ibu Bapak yang saya hormati, kembali lagi, tinggal detik-detik terakhir, ya, detik-detik proklamasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang 3 itu saya tak rampungkan dulu, habis paling nggak dapat 1 tok iman tok, kita nggak cukup waktunya, ya. Panjenengan sudah ada yang mulai merengut loh itu kalau nggak rampung-rampung. Yang pertama, ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Manusia silahkan mencinta apapun, tetapi cintanya karena Allah.
Mencintai harta silahkan, tetapi karena Allah. Kalau cinta harta karena Allah, yang diinginkan zakat piro, sedekah piro, nyawis sedekah piro, dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan. Tapi kalau cinta harta karena harta, bededil itu. Gitu. Khasnya begitu. Kalau cinta kepada istri karena istri, kadang-kadang api anepol ning kadang-kadang nyengite pol, karena jelak-jelok. Cinta manusia kepada manusia itu adalah cinta yang mengalami fluktuatif. Kan gitu? Yazid kadang-kadang sayange pol karo bojone. Kaya prangko. Lengket ae. Tapi suatu ketika dijejeri karo bojone, ngopo lah setua. Gitu. Lagi tidak tidak ada mood. Gitu. Ya memang itu. Tetapi kalau cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada semua karena Allah, stabilnya bukan main. Stabil sekali. Sayang, sesungguhnya sayang. Itu kepada keluarga. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illallah illa lillah, satu. Wa ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan tidak ada cinta melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Panjenengan mencintai apapun silahkan, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga terakhir. Ini tak kurangi ya Bu ya, Pak ya. Nggih, sudah nggih lo ya. Yang terakhir adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Takut betul berbuat dosa. Dan tidak berani melakukan perbuatan dosa, maksiat, menyakiti orang, menghina orang, dan merasa dirinya lebih hebat, sebagaimana persis setakut dia terhadap api neraka. Kalian takut nggak dengan api neraka? Yang orang itu aneh. Nek karo api neraka takut, tapi karo maksiat orang takut. Gitu, karo perbuatan dosa dia nggak takut, tetapi pengen masuk surga, kan gitu ya. Semua orang yang sholat orang genah-genah itu nek diancam neraka takut juga mereka, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan rasa takutnya. Orang beriman beda. Orang yang beriman itu takut betul untuk berbuat dosa, sebagaimana dia takut terhadap api neraka. Yo Bu, Bapak sekalian, kita berjuang tentang hal itu. Bahwa selama ini kita kadang ngambang-ngambang gitu loh, melakukan iman ini kita nggak sungguh-sungguh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh takwa. Gak main-main. Apalagi nanti kalau poin yang ketiga sudah kita pelajari, itu masalah jihad lebih lagi. Tapi waktunya saya sudah tidak memungkinkan ya ibu-ibu sekalian. Jujur aja saya kesel. Ya, saya sudah kesel. Insya Allah nanti kita sambung. Toh ini bukan pelajaran terakhir kan? Ya, pelajaran terakhir bukan? Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya ketok semangat di pengajian, tapi nanti ini kalau pulang langsung kelepek gitu saya. Itu modelnya begitu. Ya kenapa? Karena saya sudah seusia Pak Endro. Pak Endro dengan saya itu selisihnya 2 tahun. Tua mana ya tebakan? Tua siapa? Tua Pak Endro. Gitu. Jadi memang saya wajahnya lebih cepat tua.
Sementara Pak Indra kalau dilihat dengan saya kita tua saya banget ketoke. Kan? Padahal tua Pak Indra. Kan ada orang wajah sing cepet tua gitu. Ya. Saya pernah lu dikatakan ada orang mengatakan, "Nek Pak Kiai ndak yusane pun nonton pitung dosa." Astagfirullahaladzim. Padahal saya waktu itu baru 59 loh. Saya pada waktu itu usianya 59. Lah kok ada orang mengatakan nek Pak Kiai ndak yusane pun sampun wonten sepeda, sampun wonten pitung dosa. Iki wong mesti orang kacamata. Ya demikian Bapak Ibu, ada kurang salah mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.